Berdiri, siap berselam. Haleluya! Haleluya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi bersama dan berdoa. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah-Mu. Kami ada saat ini, kami memiliki kesempatan untuk belajar saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah pembelajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bab 1. Hak Asasi Manusia. Pembacaan Alkitab dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1-29 dan Mazmur 133 ayat 1-3. Pembahasan mengenai hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM merupakan topik yang amat penting karena menyangkut hak paling mendasar yang diberikan Allah bagi manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai HAM diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi anak-anakku sekalian sebagai remaja Kristen untuk menyadari bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia yang memiliki martabat dan hak sejak dalam kandungan ibu. Pada sisi lain, pembahasan ini juga sekaligus memotivasi kalian untuk mampu membela hak diri sendiri maupun HAM orang lain. Oke, sekarang mari kita melihat pengertian dari hak asasi manusia. Seperti Ibu katakan di awal tadi, bahwa hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberi kehidupan, dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Hak-hak asasi atau HAM dalam sebuah negara mencakup sebagai berikut.
Yang pertama, hak warga negara, yang mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, untuk memiliki privasi, untuk berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaan, dan berkumpul dengan damai. Kemudian yang kedua, hak-hak politik, mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan, dan sebagainya. Yang ketiga, hak-hak ekonomi dan sosial, mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kesadaran akan hak asasi manusia ini didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki derajat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah dengan demikian pelaksanaan HAM berlaku tanpa batas? Tidak sama sekali, karena dalam mewujudkan HAM juga ada kewajiban asasi yang membatasi kita. Hal ini akan kita pelajari dalam bab selanjutnya. Kemudian setelah melihat pengertian HAM, mari kita lihat hak asasi manusia dalam Alkitab. Memahami hak asasi manusia dalam Alkitab. Alkitab tidak menggunakan istilah HAM, namun Alkitab menulis tentang manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah yang bermartabat. Allah menciptakan manusia dan menganugerahinya kehidupan. Itulah hak paling mendasar yang diberikan Allah bagi manusia. Sebagai makhluk mulia ciptaan Allah, manusia memiliki hak untuk diterima dan dihargai dimanapun ia hidup. Implikasi dari prinsip ini adalah semua manusia dari berbagai latar belakang memiliki hak untuk diterima, dihargai, dan menjalani kehidupan yang telah dianugerahkan Allah baginya. Di dalam Alkitab, kita tidak akan menjumpai praktek hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun di situ kita dapat menemukan benih-benihnya seperti penghargaan terhadap kehidupan atau nyawa seseorang. Meskipun Alkitab menulis tentang manusia yang dianugerahi kehidupan dan berhak menjalani hidupnya, namun Alkitab juga menulis tentang terjadinya pelanggaran HAM dan ketidakadilan terhadap manusia. Berbagai bagian Alkitab menulis bagaimana manusia memperlakukan sesamanya secara tidak adil, menindas, memeras, dan merampas hak mereka. Tapi pada bagian lain dari Alkitab digambarkan bahwa betapa indahnya masyarakat yang hidup bersama tanpa saling menyakiti. Sekarang tugasnya silakan baca kitab berikut ini. Yang pertama, kitab 1 Raja-Raja 21 keseluruhan, dan yang kedua, kitab Mazmur 133 keseluruhan. Oh iya, Ibu harap kalian membacanya bukan hanya karena tugas belaka, tapi karena kerinduan kalian akan Allah, untuk mengenal Allah kita, mengenal ajarannya dan perintahnya. Ibu kasih tips. Saat membaca bagian Alkitab ini, taruh di pikiranmu tentang hak asasi manusia. Jadi saat kalian baca sambil pikir, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Jadi kayak sinkronkan atau hubungkan pembacaan ini dengan hak asasi manusia. Setelah kalian baca dan pahami, silakan tulis di buku hal-hal yang kalian pahami dari dua bagian pembacaan tersebut. Oke? Dan juga jangan lupa seluruh materi yang Ibu sudah ajarkan dicatat ya. Catatan ini bukan untuk Ibu, tetapi untuk kalian sendiri, kalian yang akan mempergunakannya sendiri. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang memberikan anugerah melalui kehidupan kami, sebagai manusia yang diciptakan dengan begitu luar biasa oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kami adalah ciptaan-Mu. Ya Tuhan, kiranya pembelajaran ini dapat berguna bagi kami sebagai makhluk sosial ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.